Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang membina atau membimbing anak yang kadang-kadang saya sendiri nggak habis pikir. Kita khususnya orang Islam untuk membimbing anak kadang sampai keluar ayat Pak Ustadz. Doa, zikir, tahajud dan lain sebagainya. Tetap anak susah benar gitu Pak Ustadz. Tapi yang saya lihat, ya mungkin tidak semua. Sementara orang putih hanya bilang, Jane, if you don't know how to talk nice, please don't talk. Dia bilang, oke mami, sorry. Gitu. Coba tolong minta dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita kumpulkan atau langsung dijawab? Kumpulkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini masalah saya misalkan masalah keluarga di Amerika, sama ada hal yang baru seperti ada hukum di beberapa state bahwa pernikahan sejenis legal. Tadi Bapak menyinggung masalah psikologi dan mereka punya anggapan seperti ini, bahwa dalam pernikahan itu yang penting adalah di dalamnya, inside. Walaupun mereka adalah secara fisik adalah sejenis, tapi jiwa mereka adalah berbeda, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Mereka alasannya seperti itu, dan saya amatin juga memang seperti itu. Kemudian mereka punya ya solusi seperti apa. Mereka tetap mempertahankan fisiknya seperti ya dua laki-laki atau dua perempuan, tapi di dalamnya adalah couple, laki-laki dan perempuan. Nah itu. Kemudian ya maksud saya dari sisi Islam, apa itu apa boleh nggak atau tidak? Itu aja. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebenarnya ini mau diceramahkan besok di khutbah Jumat, tapi saya kira karena ditanyakan, dan yang kedua juga ibu-ibu besok tidak tidak hadir, maka saya akan sampaikan begini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimanakah mendidik anak? Yang pertama, saya ingin menyampaikan, jaga lisan kita buat anak kita. Pilih kata-kata yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai panggilan kita, jangan sampai kemudian bahasa kita adalah bahasa yang tidak baik kepada anak kita. Anak kita lari ke sana kemari, kemudian kita bilang, anaknya mas, mungkin karena kita malu, iya nih bandel bener, hati-hati. Orang Arab bilang al-kalam doa. Omongan kita kadang bisa menjadi doa buat anak kita. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sendiri yang kemudian harus memilihkan kata-kata yang terbaik buat manggil anak kita. Kata-kata yang terbaik untuk kemudian mengucapkan kepada anak kita. Apalagi waliyazubillah, jangan sampai kemudian terucap laknat, terucap kata-kata sumpah serapah buat anak kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika mereka masih kecil. Jadi ketika masih bayi itu sudah bisa berbicara atas izin Allah. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Nanti bisa baca ininya. Yang ketiga adalah apa yang Nabi SAW ceritakan, bahwa di zaman Bani Israel ada orang yang ahli ibadah.
namanya Jurej. Dia rajin beribadah sampai-sampai suatu saat dia sedang sholat, ibunya manggil. Ini lagi sholat, bukan sholat yang wajib. Terjadi perang batin di dalam hati, dibatalin atau kemudian tidak. Tapi kemudian dia lanjutkan sholatnya, jadi dia nggak jawab panggilan ibunya. Ibunya yang nunggu, akhirnya nggak dijawab panggilannya, ibunya pun jalan. Selesai sholat, tidak dihampiri ibunya. Jurej kemudian nunggu di kamar. Ibunya nggak datang, maka kemudian dia sholat lagi. Waktu dia lagi sholat, ibunya datang, dipanggil nggak jawab lagi. Akhirnya ibunya keluar kata-kata, tidak akan wafat anakku, melainkan dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat. Kalau bahasa kitanya, biarin aja ntar lo ya. Gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, Allah catat ucapan ibu itu. Tinggal dekat rumah mereka seorang wanita yang tidak baik. Wanita pezina. Perempuan ini sudah sempat menggoda Jurej untuk berzina dengannya, ditolak. Dendam perempuan ini. Maka perempuan ini pun berzina dengan laki-laki lain, hamil. Ya. Kemudian perempuan ini beranak, melahirkan. Dan ketika masyarakat bertanya siapa bapak ini, dengan gampangnya perempuan itu memfitnah, bapaknya adalah Jurej. Masyarakat marah. Mereka mendatangi rumah Jurej, bahkan dalam riwayatnya dirobohkan rumahnya. Kalau bahasa kita nggak nyangka, kirain orang baik, lo nggak taunya ngampilin orang. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, Jurej kemudian diarak untuk mengakui anak itu. Sama Jurej digendong. Maka Jurej kemudian, man abuki, siapa ayahmu? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Jurej anak itu kemudian mengatakan, abi ar-ra'i, bapakku si pengembala itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bahrinya beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bagi orang tua hati-hati jaga ucapan. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau bukan karena kesolehan Jurej, Allah tidak akan menolongnya. Yang ketiga, bagi masyarakat, ketika mendengar ada sebuah fitnah, mestinya mengklarifikasi. Cuma yang berhatian dengan kita adalah pada saat kita mendidik anak, hati-hati dengan ucapan kita. Seorang ibu ngundang tetangganya, ngundang teman-temannya untuk makan malam. Biasanya ibu-ibu kalau ngundang orang banyak untuk makan malam itu persiapannya udah dari hari kemarin, betul? Belanjanya ini itu. Pas hari H dia udah selesai masak, udah tinggal nunggu tamu datang, dia bersiap mau mandi. Baru saja dia mau tinggalkan dapur yang udah dia siapkan makanan itu, anaknya habis main dari luar masuk ke dalam. Dia bawa pasir, ditabur itu makanan. Masya Allah. Alhamdulillah ibunya ibu yang solehah. Walaupun marah, ibu itu gak kehilangan kesadarannya. Dia cuma bilang, ukhruj Allahumma ja'alka imamal haramain. Keluar. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan doanya, Bu. Beliau doanya dikabulkan dan menjadi imam Masjidil Haram yang suaranya disenangi sama kita, Syekh Sudais. Jadi kita sekarang kalau geram, kalau marah sama anak, mudah-mudahan hafal Quran loh. Mudah-mudahan hafal Sahih Bukhari. Hati-hati dengan lisan kita. Ini biar gak panjang karena mestinya tema besok. Yang kedua, jaga kehalalan harta kita. Ini sih udah mafhum lah. Cuma saya ingin mengatakan bahwa sepanjang saya belajar, dari mulai S1 sampai S3 di jurusan hadis, hanya satu ulama yang mendapatkan keistimewaan mendapatkan gelar Imamul Haramain. Imam dua Masjidil Haram. Yaitu Imam Al-Juwaini. Beliau cerita bagaimana beliau bisa menjadi ulama. Di antaranya adalah karena orang tuanya itu sangat-sangat ketat menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Sampai diceritakan oleh ayahnya, waktu dia lagi bayi, sempat ditinggal oleh ibunya melakukan kerjaan. Nangis. Ini bayi, artinya Imam Al-Juwaini lagi kecil nih nangis. Tetangganya dengarkan kesian. Tetangganya juga lagi punya bayi, jadi kemudian digendong dan pengen disusui.
Itu bapaknya keluar lagi dari kamar, dia bilang jangan. Istrinya kemudian setelah tetangganya itu pulang nanya, kenapa kamu larang? Kata suaminya, kita nggak tahu apa yang dimakan sama orang itu. Nggak perlu saya juga. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, bagaimana kita mendidik anak? Ya, kok orang kulit putih bisa begitu? Kitanya dulu, kita komitmen nggak dengan agama Allah? Kita nyontoin nggak? Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, tekad dan ketulusan. Ngedidik anak itu Masya Allah, kalau kita bayangkan orang tua kita, ya, itu bagaimana tekad dan ketulusannya mendidik kita. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau memang kita memiliki tekad, kalau memang kita memiliki ketulusan, insya Allah. Kadang anak kita lagi kecil itu ya kayak begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau kita punya ketulusan, itu anak akan luluh. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, itulah kira-kira di antaranya. Kenapa kok kita introspeksi, ini kita kesalahannya di mana? Ustadz, kita pengen lebih rinci lagi. Oke, kalau memang kayak gitu nanti ada temanya khusus tentang prophetic parenting. Bagaimana menjadi ayah seperti Nabi. Ya. Itu harus berdasarkan umur, Pak. Biasanya anak kalau udah masuk usia remaja, dalam ilmu psikologinya itu dia akan reconnect, akan diinstal ulang tuh otaknya. Dulu lagi kecil demen bener ke masjid. Ya. Demen bener ikut pengajian. Pas udah remaja, ya Allah, malas. Kita harus paham, usia remaja itu pokoknya seolah-olah ingin independen. Orang tuanya ngajak, nggak mau aja bawaannya. Jadi kembali, kalau pengen rinci itu tadi. Tapi kalau secara normatif ini. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati adalah berkaitan dengan pernikahan sejenis. Dengan alasan yang penting insight-nya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Allah itu menciptakan kita dan alam semesta. Jadi Allah itu maha tahu apa yang terbaik buat umat manusia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pernikahan, ketika Allah mengatur pernikahan itu dengan lawan jenis, tidak boleh dengan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, itu pasti akan ada hikmahnya dan tatanan berikutnya. Yang pertama, kalau pernikahan itu sejenis, Mas, maka nanti umat manusia akan menghadapi masalah lain. Masalah yang pertama adalah berkaitan tentang nasab atau kelahiran. Krisis di Eropa, 3 tahun lalu saya dakwah ke Eropa. Eropa kan sempat krisis ekonomi. Di antara sebab krisisnya adalah karena faktor demografi. Artinya, jumlah angka produktif dari penduduk Eropa semakin berkurang. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak mau menikah. Ataupun kalau menikah, banyak di antara mereka yang tidak mau punya anak. Makanya berbagai macam cara untuk memotivasi kepada rakyatnya untuk menikah. Sampai saya terlupa waktu saya di Austria itu di mana. Itu sampai kemudian ada sekitar 20 pria, 20 wanita. Itu diberangkatkan menggunakan kapal pesiar. Jadi mereka perjalanan 1 bulan, diharapkan mereka bisa saling kenal dan kemudian setelah itu mereka bisa kawin. Ternyata nggak mau juga, ya kenal mau, tapi kemudian untuk mengikat dalam pernikahan nggak mau. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, 2 tahun lalu saya ke Jepang, Jepang juga mengalami masalah yang sama. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, masalah demografi. Jumlah penduduk produktifnya itu semakin berkurang. Yang banyak itu adalah jumlah orang-orang yang lanjut usia. Ini imbas ekonominya adalah negara subsidi kepada orang-orang yang tua ini jauh lebih besar ketimbang yang bisa dihasilkan daripada orang-orang yang masih muda. Kalau orang-orang tua bagaimana jaminan kesehatannya, ini dan itu. Bisa dipahami ya? Ternyata awalnya itu dari mereka tidak mau menikah, dari mereka tidak mau punya anak. Kalau pernikahan sejenis, tidak bisa punya anak. Ustadz, bagaimana dengan cloning?
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, cloning itu akan menghapuskan nasab. Jadi nggak jelas itu anak-anak siapa, emang punya anak, tapi nggak bisa ada nasabnya. Dan kalau sudah tidak ada nasabnya, maka yang akan hancur pondasi berikutnya adalah waris. Orang nggak jelas anak siapa, mau dibagi waris nggak bisa. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika aturan-aturan Allah yang Allah itu Maha tahu dengan apa yang sesuai dengan kita, akan terjadi imbas dan efek-efek berikutnya. Di Australia dimotivasi agar mereka banyak punya anak penduduknya, setiap anak yang lahir itu dikasih 5.000 Australian dollar. Tapi yang banyak punya anak ya orang Melayu lagi, orang Indonesia, orang Malaysia. Ya kagak dikasih 5.000 aja banyak tiap anak, tiap tahun. Apalagi dikasih. Makanya mereka bingung, wah ini muslim lagi yang makin banyak. Ini ada orang Singapura, kalau saya salah bisa diinikan. Di Singapura dimotivasi untuk punya anak dengan cara bahwa tabungan yang disiapkan orang tua buat calon anak, ketika anak itu lahir, maka government akan memberikan 2 kali lipat double dari apa yang disiapkan buat anak itu. Kalau nggak salah. It's true. Jadi itu untuk memotivasi. Tapi lagi-lagi yang banyak punya anak, Melayu lagi. Sekolah Islam, Al-Irsyad, sekolah Muhammadiyah, dan itu cuma sedikit. Makanya sekarang kuotanya nggak cukup. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kelihatannya sederhana. Apa sih? Ini kan masalah yang penting insight-nya, bahwa di dalamnya mereka juga couple. Ini yang berperan jadi laki, ini yang berperan jadi perempuan. Yang penting adalah harmonis, it's happy. Tapi dari situ akan menghancurkan pondasi-pondasi, baik pondasi bermasyarakat maupun pondasi bernegara. Kita diminta untuk bagaimana menutup aurat. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya pernah di Timur Tengah dan saya juga pernah tadi ngebimbing haji cukup lama di Saudi. Ini sekali lagi mohon maaf. Saya sempat melihat anak muda di Saudi, dia pengen pacaran istilahnya gitu ya. Kan mereka pakai cadar tuh. Jadi saya sempat lihat waktu itu ke bookstore, jadi ke toko buku. Jadi yang perempuannya dari sana, yang laki dari sini. Itu yang perempuannya buka cadar doang. Yang lakinya, yes. Itu cuma buka cadar. Di sini lah ngablak bener-bener. Jadi nggak jadi spesial. Akhirnya fantasinya tuh macem-macem. Pedofil, pengennya yang usia anak masih kecil. Jadi ternyata ajaran Islam tuh luar biasa. Coba lihat, dibuka begini dong. Ya Allah, indah benar. Orang tua kita dulu, mohon maaf, ayah saya dari Sumatera. Dulu kalau misalnya pacaran kan pakai rumah panggung tuh, cuma gitu dong. Ya Allah senang bener tuh, udah senang bener. Sekarang Masya Allah, karena ajaran-ajaran Islam itu banyak yang dilanggar, jadi nggak ada spesial lagi. Akhirnya banyak yang macam-macam. Jadi kembali bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, dari aturan-aturan, Allah itu yang maha tahu mana yang cocok buat kita. Jadi bukan cuma sekedar insight-nya. Dia akan menghancurkan pondasi-pondasi masyarakat. Dia akan menghancurkan pondasi-pondasi dari bernegara. Makanya semakin seseorang, semakin suatu komunitas menentang agama Allah, semakin cepat mereka akan hancur. Sekali lagi saya mengatakan, kaedah sosiologi Islamnya, semakin seseorang, semakin suatu komunitas menentang hukum Allah, semakin cepat dia atau masyarakat itu akan hancur. Coba kita lihat. Karena mereka menyalahi aturan, mereka menghancurkan daripada sunnah ilahiyah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau pandangan Islamnya tidak cukup dengan insight. Ustadz bagaimana kalau memang dia kecenderungannya? Tidak. Orang punya kecenderungan untuk menjadi di luar daripada dirinya, itu sangat sedikit yang itu adalah kelainan gen. Sangat sedikit. Sangat sedikit yang kelainan genetik. Yang ada adalah kebanyakan mereka itu karena pergaulan. Makanya saya paling gak setuju kalau sampai kemudian tayangan-tayangan humor
Tapi kemudian menjadikan orang jadi agak kewanita-wanitaan. Nabi SAW adalah sosok yang juga suka bercanda. Tapi kata Nabi SAW bahwa beliau itu kalau bercanda tidak pernah keluar dari yang pertama, beliau tidak pernah berkata bohong dalam bercandanya. Jadi beliau menjaga hal itu. Termasuk dusta adalah bagaimana kita keluar, kita laki-laki pura-pura kayak perempuan kewanita-wanitaan jadi kelihatannya kayak lucu. Efeknya ternyata besar. Jadi kembali bahwa tentang pernikahan tersebut, maka bukan saja insight-nya juga perlu kita kaji. Kenapa terjadi seperti itu? Akan tetapi Islam memberikan arahan untuk menikahi dengan lawan jenis, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena kalau tidak maka dia akan menghancurkan pondasi-pondasi dari bermasyarakat yang lainnya. Demikian wallahu a'lam. Ustaz pertanyaan satu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah baca salah satu penyebab konflik antara suami istri adalah suami hanya menghafal dalil-dalil atau hadis-hadis atau ayat Quran yang berkaitan dengan hak-hak suami. Misalnya seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau istri nggak mau diajak berhubungan akan terlaknat sampai pagi. Terus kemudian hadis yang bilang kalau manusia boleh menyembah manusia yang lain, istri saya suruh akan menyembah suaminya. Terus kemudian istri juga ngapalin hadis-hadis yang khusus untuk istri. Misalnya kalau Prophet Nabi SAW ketika makan makanannya keasinan dimakan sedikit-sedikit. Kalau kurang asin dengan cara yang lainnya. Kira-kira begitulah. Jadi masing-masing bawa dalil sendiri untuk membela kepentingannya sendiri. Jadi mestinya gimana Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada beberapa jenis rumah tangga. Ada rumah tangga tuh kayak pasar. Kalau pasar itu biasanya tawar-menawar dan gak mau ada yang rugi. Gak mau ada yang rugi. Jadi kayak tadi, masing-masing kemudian menuntut haknya sebelum melakukan kewajibannya. Ya mama begitu ya, papa beginilah. Itu kan kayak pasar, kayak tawar-menawar. Nah, papa dulu begitu, baru mama akan berubah. Itu rumah tangga pasar. Ya kan hadisnya gitu, perempuan mesti taat. Oh enggak, Nabi aja ke istrinya begitu. Kayak pasar tadi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang terbaik jenis rumah tangga itu rumah tangga masjid. Fastabiqul khairat. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau boleh saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kaedahnya itu mudah. Kita mengedepankan melakukan kewajiban kita, niscaya hak kita juga akan terpenuhi. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, suami ini apa kewajibannya? Dia lakukan, maka dia akan mendapatkan hak dari istrinya. Istri juga begitu. Ketika dia melakukan kewajibannya, dia akan mendapatkan hak dari suaminya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya dahulukanlah kita melakukan kewajiban sebelum kita mengedepankan hak kita masing-masing. Kalau tidak, yang terjadi rumah tangga itu kayak pasar tadi. Makanya tadi saya mengatakan hanya poin yang pertama, hak bersama saja. Walaupun tadi Bapak sempat lihat bahwa sebenarnya ada juga apa sih kewajiban suami, apa sih kewajiban istri. Jadi dengan demikian kita bisa melihat, oh kewajiban saya A, B, C begini. Kewajiban istri A, B, C begini. Jadi kembali bahwa singkatnya adalah bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, marilah sebelum kita menuntut hak kepada pasangan kita,
kita kedepankan kewajiban kita. Suami misalkan pulang kerja, Bapak udah sempat dengar tempe sama tahu bisa bikin darah tinggi. Ya. Ternyata tempe sama tahu penelitian terakhir itu bisa membuat darah tinggi. Terutama di Jakarta. Tempe lagi tahu, budak tahu gitu. Nah, itu maksudnya bikin darah tinggi begitu. tahu lagi, tempe lagi, budak. Nah, itu maksud darah tinggi gitu. Maaf, bukan sebenarnya. Kadang ada suami yang nuntut, kok makanan begini-begini melulu? Apakah dia sudah, kalau di sini mahal, ya. Apakah suami sudah mengedepankan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah yang sesuai? Ini sekali lagi akan jadi panjang. Ya. Jadi berapa sih nafkah yang sesuai, gitu segala macam. Ya. Dulu saya masih ingat, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, waktu abang saya menikah yang pertama, ya, kata ibu saya, mau istrinya pinter masak. Mau, kenapa dikursusin mak? Nggak perlu, cari duit aja yang banyak, ntar dia bisa banyak praktek. Lah kalau kursus sering, duitnya kagak ada, apa yang mau dipraktekin? Kursus ke sono kemari, bikin kue ini, bikin makanan ini gitu. Gajinya nggak cukup, apa yang mau dipraktekin? Ya tempe paling dibacem, digoreng, ditepungin, gitu doang, kagak bisa macem-macem. Tapi kalau duitnya ada kan modalnya ada, bisa macem-macem tuh dibikin macem-macem. Jadi sebelum orang nuntut hak, kedepankan kewajibannya. Bisa dipahami? Kalau tidak, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang terjadi rumah tangga kayak pasar tadi. Ya. Jadi intinya yang terbaik adalah bagaimana kita mengedepankan kewajiban kita, baru kemudian kita menuntut hak. Makanya generasi salafus soleh dia sempat berpesan kepada putrinya, kata dia, jadilah engkau bagaikan hamba buat suamimu, niscaya suamimu akan memperlakukanmu bagaikan putri. Jadi kalau sudah melakukan kewajiban, Masya Allah. Ya. Jadi demikian ya. Wallahu a'lam. Besok kan nggak ada. Oh Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan atau share yang ditanyakan tentang tadi nanya apa ya? Lesbian itu ya. Ya kebetulan ada yang bertanya pada saya, kemudian saya bertanya lagi ke psikolog, itu lesbian ini. Psikolog itu menjawab, maksudnya kenapa kata Bapak tadi itu tidak terjadi dengan bukan dari lahir gitu. Ya itu ada dua pendapat dari dua psikolog. Yang satu itu percaya bahwa dia sejak lahir begitu. Cuman kan anak kecil tidak tahu apa-apa. Setelah besar, actually dia punya punya bakat begitu. Tapi yang psikologi yang satu lagi itu tidak. Maksudnya itu yang seperti Bapak tadi, itu hanya pergaulan dan lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang dia sangat garis bawahi dan perlu kita pelajarannya yang bisa diambil, itu yang pertama dari psikologi, jawabannya itu dia bertanya pada saya, gimana hubungan dengan bapaknya gitu. Loh, saya kaget, apa hubungannya dengan bapaknya gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua introspeksi gitu. Jadi dia melihat anak itu melihat tidak ada respect ke bapaknya, karena bapaknya selalu misalnya memarahi ibunya semuanya dan menyalahkan ibunya semuanya gitu. Nah jadi si anak itu, loh kok begini sih gitu, kenapa selalu menyalahkan ibu gitu, muanya gitu, jangan gitu dong kayak gitu. Jadi membela ibunya. Nah dari situ kata psikologi itu mungkin dari situ jadi dia benci pada laki-laki gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu gitu,
perlihatkanlah, maksudnya seorang bapak respect pada ibu, kepada istrinya gitu. Jadi anak akan melihat gitu, akan mencontoh, karena semua itu anak akan melihat kan semua apa yang kita kerjakan gitu. Kita jangan menyalah-nyalahkan. Tadinya orang tuanya menyalahkan media, Facebook lah, nonton kekerasan dan sebagainya, lingkungan. Cuman psikologi itu justru kembali, semuanya tuh kembali dari keluarga, dari dalam gitu. Itu tidak akan terjadi kalau di dalam kokoh gitu. Nah itu yang saya ngambil pelajarannya gitu. Oh begitu ya gitu. Ya itu. Jadi kembali kepada keluarga tadi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali memang kekokohan keluarga itu menjadi sangat penting. Makanya Umar bin Khattab sempat mengatakan sebuah peradaban dibangun dari rumah tangga. Ya tadilah intinya gimana, bagaimana suami istri. Pesan yang tadi disampaikan oleh Mbak tadi adalah bagaimana kita menjaga rumah tangga kita biar kokoh. Dalam pandangan Islam juga sebenarnya merangkum pendapat dua psikolog tadi, Bu. Kalau dalam pandangan fikih Islam itu ada yang namanya khunsa muskil. Khunsa itu artinya adalah orang yang memiliki tadi ya. Muskil ini sulit, artinya adalah memang ada beberapa jenis manusia yang terlahirkan, mohon maaf, kadang dia punya dua kelamin. Ini dipelajari kalau kita memperdalami tentang ilmu waris. Ini ngebaginya gimana? Jadi dalam Islam juga ada. Makanya tadi saya tidak menafikan, tapi itu sangat kasusnya jarang. Yang lebih sering terjadi adalah karena lingkungan. Dan Ibu tadi menambahkan bahwa lingkungan itu yang paling dominan sebelum lingkungan di luar adalah di dalam rumah. Wallahu a'lam. Demikian.